Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Patut kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang karena kasih dan pemeliharaannya sehingga kita boleh berjumpa di Night Call GPIB. Sebelum beristirahat malam atas semua aktivitas kerja yang telah kita laksanakan dari pagi, siang, petang hingga malam hari, marilah kita meluangkan waktu untuk berjumpa dengan Tuhan lewat firman Tuhan sebagaimana tertulis di dalam 1 Korintus 12 ayatnya yang keempat sampai dengan 6. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sebelum kami beristirahat malam ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi pelita di dalam kehidupan kami. Untuk itu, berkatilah pemberitaan firman malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. 1 Korintus pasalnya yang ke-12 ayatnya yang keempat sampai ke-6. Demikian firman Tuhan. Rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang setia mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, ketika kita membaca surat 1 dan 2 Korintus, kita mendapat kesimpulan bahwa Rasul Paulus pernah tinggal di Korintus. Kota Korintus penduduknya adalah orang-orang non-Yahudi dan juga orang-orang Yahudi. Dan ada yang sudah juga percaya kepada Tuhan Yesus. Di kota Korintus banyak masalah, banyak tantangan dan pergumulan. Namun di suasana ini Bapak Ibu saudara-saudara, Rasul Paulus setia melayani. Rasul Paulus setia menaburkan Injil Tuhan Yesus Kristus. Apalagi saat itu Rasul Paulus juga prihatin melihat pola kehidupan orang-orang Kristen yang ada di Korintus, di mana walaupun mereka sudah Kristen Bapak Ibu, mereka sudah percaya kepada Yesus Kristus, tetapi pola kehidupan mereka masih kacau. Katakanlah mereka tidak seia sekata. Mereka tidak sehati sepikir Bapak Ibu. Mereka suka iri hati. Mereka egois dan arogan, sehingga mudah sekali berselisih satu dengan yang lain. Mereka juga tidak memanfaatkan dengan baik karunia-karunia rohani yang telah Tuhan berikan kepada mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mereka tidak menggunakan dengan baik karunia-karunia rohani itu yang seharusnya mereka jabarkan di dalam
melayani dan berpelayanan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah hal-hal itu harus kuat di dalam kehidupan persekutuan orang-orang Kristen di Korintus? Tentu jawabannya tidak. Karena itu Rasul Paulus menasihati jemaat di Korintus agar setia menghadirkan karunia-karunia rohani yang telah Allah berikan kepada mereka. Karunia-karunia rohani ini harus digunakan dengan bertanggung jawab, Bapak Ibu. Tidak hanya jemaat di Korintus di masa Paulus, tetapi juga sampai pada saat ini. Kita mengambil contoh Bapak Ibu. Bapak Ibu dan saya diberikan karunia melayani. Ya, syukuri itu. Jadikanlah karunia melayani itu ya untuk melayani. Melayani dengan baik. Melayani dengan bertanggung jawab, Bapak Ibu saudara-saudara. Untuk apa karunia rohani yang ada pada Bapak Ibu dan saya? Ketika karunia rohani itu tidak digunakan, tidak dijabarkan dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk apa karunia rohani yang diberikan kalau kurang bermanfaat untuk sesama kita, di sekitar kita, mau itu seiman atau tidak seiman? Ya, ketika kita dipilih menjadi pelayan-pelayan Tuhan, kita sadar banget bahwa kita diberikan karunia melayani. Di dalam persekutuan hamba-hamba Tuhan, setiap hamba-hamba Tuhan dan jemaat sudah sangat menyadari karunia-karunia rohani yang ada dalam diri mereka. Kita mengambil contoh saja. Ketika kita masuk gereja dan kita melihat di warta jemaat ada jemaat yang sakit, ya janganlah kita pura-pura buta, pura-pura tuli, tidak membaca, tidak melihat, agar supaya ya, jemaat itu tidak usah dikunjungi. Padahal sudah masuk dalam daftar doa. Bisa saja terjadi demikian. Katakanlah juga Bapak Ibu saudara-saudara, kita diberikan karunia bermain musik, tetapi kita pakai karunia itu juga untuk dunia saja. Ketika diminta untuk terlibat di dalam gereja, kita punya alasan banyak. Ketika kita juga diberikan suara yang bagus, harusnya kan suara itu kita padukan dengan teman-teman yang lain menjadi satu bagian. Arak-arakan paduan suara yang indah dalam gereja. Tetapi juga seringkali terlihat banyak orang tidak mau membagi talentanya di dalam gereja untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, coba kita bayangkan, kira-kira apa akibatnya ketika Tuhan sendiri mengambil kembali karunia-karunia yang sudah Dia berikan kepada Bapak Ibu dan saya. Bapak Ibu saudara-saudara, saya sendiri tidak yakin bahwa Tuhan terus memberkati kita secara pribadi, keluarga atau persekutuan dan karir kita ketika kita sendiri tidak setia menjabarkan karunia-karunia rohani yang ada pada diri kita masing-masing. Untuk itu Bapak Ibu saudara-saudara, marilah kita jadikan karunia-karunia rohani itu menjadi berkat bagi sesama kita dan juga bagi pelayanan
persekutuan dan kesaksian kita dimanapun kita berada dan bersekutu. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya mengambil contoh saat saya bertugas di GPIB Sumber Kasih Kendari. Pergumulan bersama adalah kerinduan untuk membangun satu gedung gereja yang bisa dipakai bersama dengan nyaman dan sukacita, karena kalau sudah mau perjamuan Natal dan Paskah, sangat bergumul. Gereja tidak cukup menampung jemaat. Berdoalah majelis jemaat dan seluruh jemaat mengambil keputusan membangun sebuah gereja, karena gereja yang ada di Kota Lama sudah tidak bisa lagi menampung, sementara gereja yang ada di Kota Baru atau di perkotaan ya juga sudah lapuk. Bapak Ibu Saudara-saudara, jemaat dan juga majelis jemaat duduk bersama dalam ketulusan, memadu talenta masing-masing, memadukan karunia-karunia rohani, juga karunia-karunia berkat yang ada dalam diri mereka, sehingga terbangunlah gereja, gedung gereja GPIB yang cukup megah di Kota Kendari. Semua itu terjadi, semua itu terbangun ya karena itu tadi. Lebih baik kita singkirkan ketidakseia sekata kita, egois kita, iri hati kita, dan semua yang tidak akhirnya bisa membangun iman kita. Kita bisa membayangkan dengan jemaat, wow, luar biasa. Ketika kita duduk bersama, kita hanya punya dana 15 juta. Tetapi kita percaya, mari memadukan ekonomi juga. Bergerak dengan talenta karunia masing-masing. Akhirnya terbangun gereja itu 2 miliar lebih. Kalau tidak salah 2,4 miliar. Ya karena itu Bapak Ibu, ketika kita renungkan firman pada ayatnya yang ke-6 dikatakan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semuanya. Untuk itu, biarlah dengan karunia yang Tuhan berikan, kita gunakan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih dan Rahmani, kami bersyukur atas segala pemeliharaan-Mu dari hari lepas hari, minggu, bulan, tahun. Dan kami percaya asalkan kami taat dan setia kepada-Mu, Engkau tidak akan pernah tinggalkan kami. Terima kasih ya Tuhan atas pendampingan-Mu dari pagi, siang, petang hingga malam hari, atas semua aktivitas kami yang kami lakukan atau kerjakan. Kami mohon biarlah itu semua menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa secara khusus Tuhan, bagi mereka yang sakit, mari Tuhan datang jamah yang dan sembuhkan. Bagi mereka yang berada dalam pergumulan, mari Tuhan tolong dampingi mereka. Hamba berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara. Hamba juga berdoa bagi majelis sinode GPIB. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan untuk semua kami di dalam harapan-harapan kami di hadapan Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Baik, dampingilah kami Tuhan dan kaum keluarga kami ketika kami melaksanakan semua tanggung jawab di lini pekerjaan kami masing-masing. Dan ketika ada sesuatu yang salah di hadapan Tuhan, maafkanlah kami, ampunilah kami. Dan biarlah kami senantiasa dengan pertolongan-Mu, dengan karunia-Mu, kami menyadari
bahwa segala karunia rohani yang telah Tuhan berikan kepada kami, biarlah kami setia memanfaatkan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ya Tuhan yang maha baik. Ini doa yang kami serahkan kepadamu, hanya di dalam nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat, yang tidak akan pernah tinggalkan kami. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.